Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin. Reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Reformasi birokrasi dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang mana saat ini Rumah Sakit Ulin telah berupaya mendukung pengembangan proses reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencakup 8 area perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sesuai visi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mapan, mandiri terdepan, lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari, dan berdaya saing. Pada misi pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk tahun 2020 pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kita sebut SAKIP didapatkan dengan predikat A, di mana SAKIP bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya RSUD Ulin sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Perkembangan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, nilai SAKIP Rumah Sakit Ulin adalah 80,88 dengan sebutan nilai BB. Pada tahun 2018, nilainya 82,08 dengan nilai A. Untuk tahun 2019, nilainya 82,54 juga tetap A. Di dalam pelayanan Rumah Sakit Ulin juga ada instalasi pengaduan masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan bisa datang ke instalasi tersebut. Dan pada indikator mutu pelayanan Rumah Sakit Ulin melalui survei yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan nilai 77,2 dan tahun 2018 dengan nilai 78,4. Untuk tahun 2019 dengan nilai 80,13. Jadi mengalami peningkatan. Untuk pelayanan yang bermutu tentunya merupakan pelayanan yang harus dilengkapi atau disyaratkan oleh Rumah Sakit Ulin. Jadi untuk menjaga mutu ini, Rumah Sakit Ulin telah mengikuti akreditasi yang ditetapkan oleh KARS dan telah mengikuti 2 periode dengan predikat paripurna. Periode pertama yaitu pada tahun 2016 sampai 18. Jadi paripurna, dan kita untuk periode yang kedua yaitu dari 2019 sampai 2021 dengan predikat paripurna juga. Jadi ini penting karena mutu pelayanan akan tercermin di dalam akreditasi ini. Untuk pembinaan kepegawaian agar pelayanan bisa maksimal di Rumah Sakit Ulin sesuai pelayanan yang didambakan oleh masyarakat, maka di sini SDM atau tenaga Rumah Sakit Ulin kita agendakan ada 2, yaitu pengawasan yang akan diberikan reward dan manfaat terhadap karyawan-karyawan Rumah Sakit Ulin. Dan pada tahun 2018 ada 3 orang yang mendapatkan hukuman disiplin, dan tahun 2019 ada 1 orang, dan tahun 2020 ada 2 orang. Sedangkan reward yang kita berikan kepada karyawan yang berprestasi itu ada 2 kategori, yaitu baik dan karyawan teladan yang melalui lomba-lomba inovasi. Jadi itu reward itu biasanya kita berikan pada waktu 17 Agustus
setelah apel kita akan menyampaikan reward mereka yang berprestasi. Untuk reward inovasi yang pernah dilaksanakan di Rumah Sakit Ulun, di mana ada salah satu dokter yaitu Prof. Aldi telah membuat suatu karya tentang bantuan pernapasan untuk bayi yang lahir prematur. Ya, inovasi ini sampai ke tingkat nasional. Jadi ini masuk 40 besar yang waktu itu piala ini diserahkan oleh Wapres ke Bapak Gubernur langsung karena Rumah Sakit Ulin termasuk 40 besar. Untuk pengawasan kinerja karyawan yang bertugas di Rumah Sakit Ulin, maka di lingkungan Rumah Sakit Ulin telah menerapkan zona integritas, di mana pada zona integritas ini kita ada bebas korupsi, birokrasi bersih, dan melayani. Dan satunya lagi ada whistleblowing system. Jadi ini siapa yang menemukan atau melihat indikasi penyimpangan dan atau pelanggaran di lingkungan kantor ini supaya lapor ke 0821 5273 7383. Jadi dengan ini harapannya kinerja karyawan bisa terkontrol dan terawasi dan harapannya memberikan yang terbaik kepada pelayanan Rumah Sakit Ulin. Untuk penataan dan penguatan organisasi sesuai PP nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah yang diubah menjadi PP nomor 72 tahun 2019, Rumah Sakit Ulin terus berproses untuk menyelesaikan regulasi tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk pelayanan di Rumah Sakit Ulin, Rumah Sakit Ulin telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai pusat rujukan provinsi. Tapi pada pandemi COVID ini, Rumah Sakit Ulin juga ditetapkan sebagai pusat rujukan pelayanan COVID sesuai SK Menteri nomor HK 0117-MKes-169-2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. Jadi rumah sakit menerima pelayanan COVID yang tidak bisa ditangani di tingkat 2 ya. Jadi yang berat-berat dikirim di Rumah Sakit Ulin, tapi kalau tidak berat cukup diisolasi atau di rumah sakit tingkat 2 atau rumah sakit tipe B. Dalam yang pelayanan COVID ini, Rumah Sakit Ulin sekarang menerapkan pelayanan kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan. Jadi di sini ada IGD ya untuk menerima pasien pertama kali yang datang dirujuk dari rumah sakit tingkat 2, yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan dirawat di ruang perawatan COVID atau di gedung mawar ya. Di sana untuk pasien-pasien yang pasien COVID biasanya dengan komorbid ya. Dan untuk ibu hamil yang tidak bisa ditangani di tingkat 2, misalnya harus sisio, maka akan dinaikkan ke lantai 5 untuk seksio, atau kalau tidak seksio di lantai 2 untuk persalinan normal. Jadi penanganan COVID ini kita selalu mengikuti protokol kesehatan karena untuk menghindari penularan. Dan untuk pemeriksaan follow up atau pasien yang dirawat, kita ada laboratorium mikrobiologi dengan swab, itu bisa memeriksa PCR untuk memastikan virus ini sudah negatif atau masih ada di dalam tubuh seseorang. Jadi ini 2 minggu sekali atau sesuai SOP, maka pemeriksaan PCR-nya akan dilakukan di Rumah Sakit Ulin. Dan untuk pasien-pasien yang perlu foto ronsen akan difoto ronsen sesuai keperluan yang dilaksanakan oleh DPJP-nya ya. Dan bagi pasien yang sudah negatif 2 kali, maka mereka boleh pulang, dan mereka untuk awal-awal kita lakukan pelepasan karena senang sudah sembuh dari virus corona ini.
Dan untuk pasien yang meninggal, maka pasien ini akan dibawa ke ruang jenazah, maka di sana akan ditangani sesuai protokol kesehatan untuk mengkafani atau menangani jenazah COVID ini agak beda ya dengan pasien jenazah biasa. Jadi sesuai protokol kesehatan penanganan jenazah COVID, dan setelah selesai dimasukkan peti, maka yang muslim akan disolatkan di halaman ya. Kalau dulu ada musola, tapi COVID ini di halaman. Dan selanjutnya akan dibawa ambulan ke tempat penguburan di mana keluarga pasien menghendaki, di kampungnya atau di mana ya. Dan untuk pelayanan COVID ini selama mulai Maret sampai bulan Juni-Juli ini ada petugas karyawan kita yang meninggal ya, jadi 1 dokter dan 1 perawat. Dan karena itu pemerintah pusat memberikan santunan kepada keluarga nakes ini yang ditinggal oleh suaminya atau ibunya yang meninggal, dan santunan itu diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan kepada keluarga pasien yang ditinggal tugas yang meninggal tersebut. Dalam memberikan pelayanan sesuai reformasi birokrasi yang kita ikuti, dan kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi di Rumah Sakit Ulin ini dari tahun ke tahun. Harapannya tahun sekarang ini akan lebih bagus lagi, dan Rumah Sakit Ulin akan memberikan kontribusi reformasi birokrasi provinsi yang membawa Kalsel lebih maju dan mapan bergerak.